Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana lis-salatil jama'ah wa faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh, semoga semuanya diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tabarra'na min hawlina wa quwwatina wa ilmina wa iltaja'na ila hawlika wa quwwatika wa ilmika ya dzal quwwatil matin. 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita pagi hari ini memasuki nama Allah Al-Khabir. Al-Khabir secara sederhana artinya Maha Mengetahui. Mirip dengan Al-Alim, juga Maha Mengetahui. Tapi nanti ada perbedaan ya, antara Al-Alim yang sama-sama Maha Mengetahui dengan Al-Khabir Maha Mengetahui, terdapat perbedaan. Nama Allah Al-Khabir di dalam Al-Quran disebut sebanyak 45 kali. Di antaranya digandengkan dengan Al-Latif dalam surat Al-Mulk ayat 13 sampai 14. Allah berfirman, wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah, sungguh Dia Allah Maha Mengetahui segala isi hati. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Maka ditutup dengan wa huwal latiful khabir. Dia yang Maha halus, Dia yang Maha khabir, Maha mengetahui. Jadi Al-Khabir di ayat ini digandengkan dengan Al-Latif. Karena kata para ulama, kalau Al-Latif artinya Maha halus, berarti Allah mengetahui yang halus-halus. Al-Khabir digandengkan dengan Al-Latif karena Allah Al-Khabir Maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Khabir kalau mau didefinisikan adalah yang tidak tersembunyi baginya hal-hal yang sangat dalam dan yang disembunyikan. Yang tidak terjadi sesuatu pun dalam kerajaan di dunia maupun di alam raya kecuali diketahuinya. Tidak bergerak satu atom atau diam, tidak bergejolak jiwa, tidak juga tenang kecuali Allah Maha mengetahuinya. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa beda Al-Latif dengan Al-Khabir? Kalau Al-Khabir, saya memindahkan ini ke belakang sini. Kalau Al-Alim, saya mindahin ke sini. Bapak-bapak, ibu-ibu melihat dan tahu. Nah ini namanya Al-Alim, mengetahui. Tapi mengapa saya pindahkan ke sini? Apa tujuannya? Nah itu tersembunyi. Maka kalau mengetahui sampai yang tersembunyi itu namanya Al-Khabir. Makanya dalam bahasa Arab, pakar bahasa Arabnya Khabir. Pakar-pakar khubaro. Dan orang tidak akan disebut pakar
kalau tidak meneliti secara mendalam. Ya, kalau kita bilang tuh spesialis, orang bisa disebut khabir kalau dia spesialis, betul-betul mengetahui, bukan generalis. Ada dokter umum, nah ini bukan khabir dokter umum itu. Tapi kalau sudah dokter spesialis, pengetahuannya terhadap sesuatu itu detail mendalam, maka disebut dengan khabir. Sudah tahu ya bedanya ya? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mendorong saya meletakkan ini, memindahkannya? Apa yang terlintas dalam pikiran saya waktu saya memindahkannya? Maka itu kalau diketahui itu namanya khabir. Orang itu disebut al-khabir. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Semua kita di sini insya Allah datang ke sini amalan baik, betul ya? Tapi niat yang ada di hati kita tidak ada yang tahu. Kadang-kadang ada orang yang datang ke pengajian tujuannya biar dapat snack. Ada nggak tuh? Yang di sono, di sini sih nggak ada. Nah, niat dapat snack tadi kan nggak ada yang tahu. Maka Allah khabir dengan niat orang itu. Perbuatannya nampaknya baik, tetapi ternyata hatinya berbeda. Maka itu namanya khabir, Allah Maha mengetahui. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini masih dalam contoh-contoh. Ada seorang istri membawa teman perempuannya ke rumahnya. Ini ada di kitab saya ini. Dan waktu itu temannya ini berada di ruangan bersama istrinya, sementara suaminya berada di ruangan yang berbeda. Dan cuaca saat itu sangat dingin, di musim dingin. Lalu sang suami berkata kepada istrinya dan teman istrinya, "Ayo duduk sini kalian. Di ruangan ini lebih hangat." Nah, kira-kira ada yang tahu nggak tujuan suami bilang kepada istrinya dan teman istrinya tadi? Niatnya apa ke situ? Betul-betul supaya hangat atau dia punya niat yang lain sebenarnya? Nah, tidak ada yang tahu niat sang suami tadi. Tapi Allah khabir, Allah mengetahui yang tersembunyi dari satu perbuatan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pernah nggak melihat ada orang yang kita kenal baik, tapi dapat musibah melulu, ya, dapat musibah melulu, padahal kita kenal baik. Lalu kita bertanya, kenapa ya? Dia kan orang baik, kok dapat musibah terus? Nah, kira-kira kita tahu nggak kenapa orang ini dapat musibah terus? Padahal kita kenal dia rajin ke masjid, rajin sedekah. Nah, kita tidak tahu, makanya kita bertanya. Tapi Allah tahu mengapa orang ini diberikan musibah. Apa hikmah yang Allah inginkan? Kenapa orang ini dapat musibah? Bahkan kita tidak tahu masa lalunya, jemaah sekalian. Kita tahu dia udah jadi orang baik, tapi masa lalunya boleh jadi buruk. Sehingga boleh jadi balasan sekarang ini atas perbuatan masa lalu, yang boleh jadi dia belum bertaubat atas dosa-dosanya di masa lalu. Allah Al-Khabir, Allah yang Maha mengetahui, pakar. Nah, kalau Allah pakar, berarti ketetapan Allah itu didasari oleh ilmu yang mendalam. Kalau orang dikasih musibah ini berdasarkan ilmu Allah. Orang ini memang karena hikmah yang diketahui oleh Allah, maka orang ini diberikan musibah. Ada orang diberikan kelapangan rezeki, kekayaan rezeki. Oh, Allah menetapkan itu berdasarkan hikmah. Saya sering bilang begini, semalam kebetulan saya ngisi ceramah di keluarga yang meninggal orang tuanya.
Saya bilang begini, bahwa Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim dalam semua takdirnya. Malam hari ini saya bilang kita mendapatkan takdir yang membuat kita menangis, tapi Allah tetap Ar-Rahman, tetap Ar-Rahim. Allah Maha bijaksana di dalam kasih sayangnya. Kadang Allah menyayangi kita dengan sesuatu yang kita sukai. Itu namanya Allah memberi kita rahmat. Tapi kadang Allah menyayangi kita dengan sesuatu yang kita tidak sukai. Allah berarti menyayangi kita dengan hikmah. Pertemuan dengan orang tua itu adalah rahmat. Perpisahan karena dia meninggal itu adalah hikmah. Berarti kalau kita diberikan pertemuan hari ini diberi rahmat. Tapi kalau kita dipisahkan karena meninggal dunia, maka itu adalah hikmah. Dan saya katakan hikmah jauh lebih tinggi daripada rahmat. Karena rahmat keinginan kita untuk kita, tapi hikmah adalah keinginan Allah untuk kita. Keinginan Allah untuk kita jauh lebih besar daripada keinginan, jauh lebih baik daripada keinginan kita untuk kita. Kita ingin A, kita ingin kaya, kita ingin sehat, itu keinginan kita. Tapi kalau Allah ngasih sakit, ngasih miskin, berarti itu keinginan Allah. Keinginan kita untuk kita tidak lebih baik daripada keinginan Allah untuk kita. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa hikmah? Karena Allah itu khabir, pakarnya. Berarti semua yang diberikan kepada kita berdasarkan kepakarannya, pengetahuannya. Inilah yang menyebabkan kalau kita dapat musibah, kita tidak bersedih yang berlebihan. Inilah yang membuat kalau kita mendapatkan sesuatu tidak membuat kita bahagia yang berlebihan. Kenapa? Karena dalam perspektif kita, apa yang diberikan Allah itu pasti baik, walaupun kita belum mengetahui hikmahnya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha." Tidaklah ada musibah yang terjadi di bumi atau menimpa seseorang kecuali sudah tercatat sebelum kami menjadikan itu terjadi. Maka Allah berfirman, supaya kalian tidak berputus asa atas apa yang luput dari kalian dan tidak berbangga-bangga dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Subhanallah. Karena semuanya didasari oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada ayat yang menarik bagi kita untuk kita kaji terkait dengan nama Allah Al-Khabir, yaitu tentang rezeki. Tentang rezeki ini yang paling banyak membuat orang gelisah, membuat orang sedih, membuat orang cemas adalah soal rezeki. Dan ketika berbicara tentang lapang rezeki, sempit rezeki, Allah menutupnya dengan nama Allah Al-Khabir. Surat Asy-Syura ayat 27. Surat 42 ayat 27 Allah berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha." Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di muka bumi ini. Tapi Dia menurunkan rezeki dengan takaran yang Dia kehendaki. Sungguh Dia maha teliti, maha khabir, maha mengetahui dengan teliti, basir, maha melihat hamba-hambanya.
Jadi ketika berbicara tentang lapang rezeki, sempit rezeki, Allah mengatakan aku maha khabir, aku maha pakar. Kenapa aku kasih rezeki banyak kepada orang ini? Aku tahu dia kalau didikitin rusak agamanya. Dia kalau kurang rezeki ibadahnya nggak bagus. Kenapa orang ini disempitkan rezeki? Aku tahu kalau dia lapang nggak kelihatan di masjid. Halo? Dia kalau lapang nggak khusyuk salatnya, nggak ada tahajudnya dia. Maka aku beri dia rezeki sedikit. Karena apa? Karena aku tahu yang sedikit ini membuat dia khusyuk salatnya, membuat dia rajin ke masjid, membuat dia rajin baca Quran, yang membuat dia rajin datang ke majelis taklim. Terkadang tidak diberi itu hakikatnya adalah pemberian. Tidak diberi banyak waktu, akhirnya apa? Untuk ngaji, banyak waktu untuk ibadah. Diberi jabatan, akhirnya sibuk dengan jabatan, akhirnya tidak punya waktu untuk ibadah. Jadi kadang-kadang kelihatannya orang itu diberi, padahal orang ini sesungguhnya telah kehilangan sesuatu yang lebih besar. Kelihatan orang ini kelihatannya tidak diberi, padahal orang ini sesungguhnya sedang mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Betul apa betul, Bu? Bu, betul kan? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Maka dari sini, ketika kita mengenal nama Allah Al-Khabir, kita tidak suudzon kepada Allah. Kita akan ridho dengan ketetapan Allah. Kenapa? Semua ketetapan Allah untukku itu berdasarkan kepakarannya. Nggak mungkin salah kalau maha pakar yang menetapkannya. Aku dikasih istri, dikasih suami, dikasih anak, semuanya ini udah pas buat aku. Kenapa? Karena yang memberinya adalah maha pakar. Nggak ada yang salah. Salah karena saya tidak mengerti. Kenapa kita tidak mengerti? Karena nggak ada orang pintar di hadapan Allah. Di hadapan manusia kita mungkin pintar. Di hadapan orang yang di bawah kita, kita mungkin kaya, mungkin lebih cerdas. Tapi di hadapan Allah semua kita bodoh. Makanya kita tidak mudah memahami apa yang Allah lakukan untuk kita. Jangankan kita, Nabi Musa saja waktu ngaji sama Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi, beliau sendiri nggak paham. Ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak yang tidak berdosa, protes Nabi Musa, nggak paham dia kenapa itu harus dibunuh. Ketika perahu nelayan untuk cari nafkah dilobangi oleh Nabi Khidir, karamlah kapal itu. Nabi Musa nggak paham hikmahnya. Sampai kemudian Nabi Khidir ceritakan itu, nanti silakan baca di surat Al-Kahfi bagaimana hikmahnya. Maka kalau kita melihat apa yang terjadi di dunia saat ini, contohnya misalkan genosida yang dilakukan oleh Israel, hell aja bukan Israel, Israel, hell artinya neraka, ahli neraka itu. Tentu kita marah ketika mereka menggenosida saudara-saudara kita. Tentu kita doakan celaka buat mereka. Tetapi apa yang terjadi di Palestina, pasti ada sebuah hikmah di balik itu semua yang saat ini mungkin kita belum tahu. Yang kalau itu tidak terjadi saat ini, boleh jadi kejadian besar nanti, kejayaan Islam nanti itu tidak akan terjadi. Sebagaimana jika Nabi Yusuf tidak dibuang oleh saudaranya, tidak dijual, tidak dipenjara, niscaya Nabi Yusuf tidak akan jadi penguasa, kan? Halo? Maka dari sini jamaah sekalian, meskipun kita bersedih saat kita mendapatkan musibah, saat kita mendapatkan masalah, maka apa yang terjadi?
oh ini pasti tepat, ini masalah ini nggak mungkin salah. Makanya musibah itu akar katanya dari kata shawab. Shawab itu artinya tepat. Musibah shawab. Wallahu a'lam bis-shawab. Allah yang paling tahu yang paling tepat. Shawab, musib, yusib sama. Makanya kalau kita memanah kena sasaran, yusib, nah, kena dari kata musib. Kenapa yusib, musib, shawab, tepat artinya apa? Tidak ada yang salah. Anak saya kebetulan skripsi dapat dosen yang rada-rada deh. Kan pembimbing, dosen pembimbing ini pembimbing asli ya, bukan pembimbing ijazah palsu. Ya, pembimbing asli. Ya. Untung kita nggak jadi presiden ya. Kalau kita nggak jadi presiden aja, ibadah kita udah hancur. Bener nggak? Gimana kalau kita jadi presiden? Kayak apa hancurnya ibadah kita? Gak sempat tilawah, gak sempat ke masjid, gak sempat qiyamul lail. Anak saya diberikan dosen pembimbing yang rada susah ditemuin. Nah kalau saya melihat ini tentu sedih sebagai orang tua. Tapi saya memahami itu tidak lepas dari ketetapan Allah. Ini pasti tujuannya baik untuk saya, anak saya. Anak saya sedang dididik kesabaran. Anak saya sedang dididik ketangguhan, pantang menyerah. Selama ini dia lancar, lalu dia menghadapi keadaan itu. Karena nanti setelah dia kuliah, dia akan berhadapan dengan tantangan yang lebih besar. Maka Allah berikan itu dosen yang agak sulit, itu pasti ada maksud dari Allah. Jadi kita tidak pernah melihat manusianya. Aku tidak pernah melihat musuhku, tetapi aku senantiasa melihat Allah yang mengirim musuh itu kepadaku. Aku tidak melihat dosen killerku, tapi aku melihat Allah yang mengirim dosen killer itu kepadaku. Nah itu yang membuat saya sebagai orang tua, walaupun pasti sebagai manusia sedih, ya, sedih ini membuat saya membawa hati dalam berdoa. Karena tanpa sedih, tanpa masalah, tanpa ujian, kita tidak membawa hati di dalam berdoa. Betul nggak? Halo? Nah, maka saya memahaminya menjadi lebih tenang. Saya pahamkan kepada istri saya menjadi lebih tenang. Kejadian ini sangat penting dan berarti bagi anak kita. Dia tidak belajar akademis saja, tetapi belajar bagaimana menghadapi orang-orang yang mungkin agak sulit ya untuk dihadapi. Dia sedang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Khabir, Allah yang Maha Pakar. Nah, bedanya apa kepakaran kita dengan kepakaran Allah? Kalau kepakaran Allah itu azali. Apa azali? Azali itu berarti udah dari sononya. Kalau kepakaran manusia hasil dari uji coba, hasil dari belajar, hasil dari trial and error. Nah, Indonesia ini mau uji coba vaksin ini, padahal negara-negara maju yang lain nggak mau tuh. Halo, negara-negara yang maju nggak ada yang mau. Indonesia ini, maka dokter-dokter pada protes. Nah ini pun kalau kita tidak hadapi dengan kacamata khabir, ya Allah kok begini terus ya, kita mendapatkan ujian dari kekuasaan ini. Maka kalau kita tidak pahami dengan al-khabir, sakit hati kita, benar nggak? Tapi ini pasti ada maksud di balik ini semua. Mungkin rakyat kita ini belum pas diberikan pemimpin yang soleh, belum pas. Dan kata ulama, pemimpin yang buruk itu bisa jadi bagian dari azab Allah kepada satu kaum. Boleh jadi ini adalah kita diberikan oleh Allah ibadah yang bernama ibadah sabar, dan seterusnya dan seterusnya. Pasti Allah itu khabir, gak akan salah.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, Allah karena Al-Khabir, kepakaran Allah bukan asal dari usaha, tetapi memang sudah zati, sudah memang bawaannya Allah, maka tidak mungkin terjadi perubahan. Maksudnya perubahan itu inovasi, nggak ada. Makanya kalau mobil ciptaan manusia, makanya mobil tahun sekian, 20 tahun, 10 tahun yang lalu itu teknologinya berbeda dengan mobil yang tahun hari ini. Betul nggak, Bu? Kenapa? Karena manusia itu tahu berasal dari uji coba. Oh, ini kurang nih. Ini mestinya nggak di sini. Oh, mestinya ini letaknya di sini. Makanya kereta zaman dulu kecepatannya sama dengan manusia jalan kaki. Mobil zaman dulu itu ditaruh di depan, itu lampunya ditaruh di depan, dihidupin manual di depan. Kalau sekarang, dulu mobil buka kaca begini nih, Bu, halo, iya kan? Sekarang, ya, dulu ngidupin mobil di luar tuh dibuka kap di depannya itu, lalu begini, Bu, sampai pegal tangan, ya, baru hidup. Kalau sekarang kita belum masuk saja, belum masuk nih, mobil udah bisa kita hidupin. Bahkan AC di rumah kita, teknologinya sekarang kita, oh kayaknya saya sampai di rumah ini sejam lagi, berarti sejam udah dingin, oh berarti saya setting hidupinnya. Ini dia pakai HP saja ngidupin. Pas sampai rumah udah dingin, Bu. Jadi teknologi dulu sudah jadul, teknologi sekarang menjadi lebih baik. Teknologi sekarang nanti pada jadul. Kenapa terjadi perubahan? Karena manusia itu pengetahuannya tidak sempurna. Maka terjadi berbagai macam perubahan-perubahan pada produknya manusia. Betul ya? Tapi Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir, pakar, gak ada yang salah. Makanya ciptaan Allah mau tahun berapapun tetap pas. Tidak ada kekurangannya, tidak ada cacatnya. Makanya manusia tahun 50-an, tahun 40-an itu sama dengan manusia zaman sekarang. Betul nggak? Nabi Adam matanya di mana matanya? Di depan, iya kan? Berapa matanya Nabi Adam? 2. Ada hidungnya di mana? Tetap sama persis. Makanya orang Eropa, orang Indonesia sama, tubuhnya sama. Nggak perlu ada perubahan. Jadi nggak ada, oh itu manusia jadul dulu. Kenapa? Kakinya bukan di situ tempatnya. Iya kan? Makanya ciptaan Allah itu tidak perlu mengalami revisi. Sama kayak undang-undang Al-Quran dan hadis itu. Al-Quran dan hadis itu sempurna. Maka tidak perlu ada revisi undang-undang ini, revisi undang-undang ini. Kenapa? Karena dia berasal dari yang maha mengetahui. Mengetahui yang telah, yang sedang, yang akan sudah tercover oleh Al-Quran itu. Subhanallah. Makanya kalau kita hidup kita mengikuti Quran, berarti kita mengikuti pakar. Karena Allah khabir. Hidup ini kalau mengikuti pakarnya nggak akan salah. Betul ya? Mau beli mobil, tanya ahli mobil. Mau beli motor, tanya ahli motor. Mau bikin rumah, tanya ahli rumah. Insya Allah itu kalau kita tanya ahlinya, maka insya Allah wala yunabbi'uka mithlu khabir, kata Allah. Tidak ada yang memberitahumu sebagaimana Al-Khabir memberitahumu. Makanya enak kita umat Islam itu tinggal menjalankan saja, udah pasti aman, hidupmu bagus. Tapi kalau kita nggak mau ikut Allah, berarti nggak mau ikut pakar, nggak mau ikut yang ahlinya. Maka hidup kita menjadi uji coba. Hidup kita menjadi banyak trial errornya. Apalagi jamaah sekalian, usia kita ini tidak terlalu panjang untuk trial. Apalagi trial itu berkaitan dengan surga dan neraka. Nggak ada waktu banyak. Maka karena nggak ada waktu yang banyak, Allah kasih Al-Quran, Allah kasih contoh tauladan kita. Kenapa?
biar kehidupanmu menjadi lebih simpel, ya. Kamu langsung bisa menggunakan waktumu untuk hal-hal yang lain. Adapun jalan hidup kamu pakai Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Al-Khabir, Allah yang maha mengetahui detailnya segala sesuatu. Contohnya di sini susu ibu. Susu ibu ketika bayi lahir itu disebutkan kandungan zat besinya itu tidak banyak. Jadi kalau susu yang dikandung oleh susu ibu itu zat besinya tidak banyak. Tapi yang menarik di sini bahwa zat besi yang ada di limpahnya anak bayi ternyata cukup untuk 2 tahun misalnya. Jadi tidak banyak karena memang berbahaya kalau banyak. Dan yang menarik lagi, susu ibu, mohon maaf ini, itu setiap bulannya kandungan susu ibu itu berubah-berubah. Kayak susu kemasan itu biasanya ini untuk sekian bulan, ya kan Bu? Ini bungkus ini untuk 1 tahun, ini untuk 1,5 tahun. Beda casingnya, beda boxnya, betul nggak? Tapi kalau susu ibu berubah secara otomatis. Anak ini umur sekian, hari sekian, terus nggak ada yang bisa menggantikan air susu ibu itu. Makanya anak yang dikasih susu alternatif, susu sapi, itu risiko penyakit jantungnya besar, risiko pembuluh darahnya juga bermasalah, risiko ginjalnya juga bermasalah di kedepan hari. Kenapa? Karena susu buatan manusia itu hasil uji coba yang belum tentu tepat. Nah, tapi kalau susu ibu sempurna, subhanallah. Kenapa? Khabir, karena yang bikinnya khabir, maha pakar, subhanallah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Khabir, Allah yang maha pakar. Di kuku kita ada saraf rasa nggak, Bu? Kuku ini. Nih. Kalau digunting ada rasa nggak? Nggak. Tapi kalau tulang ada saraf rasa nggak? Saraf yang membuat kita merasa nyeri ada nggak? Ada di tulang kita. Ada di kulit kita saraf perasa maksudnya. Tapi coba kuku kita, rambut kita, ini Allah ciptakan tanpa ada saraf yang membuat kita merasakan. Coba kalau kita ada saraf rasa nih di rambut kita, kalau kita mau gunting rambut harus diapain dulu? Dibius dulu tuh, repot. Mau gunting kuku, dibius dulu. Tapi kalau tulang yang sakit, tulang ada saraf rasa. Kenapa? Agar kalau ada masalah kita langsung berasa. Gigi ada saraf rasa. Maka waktu dia ada masalah, ada langsung sakit. Kenapa? Karena rasa sakit itu adalah bagian dari cara Allah memberitahu kita, kamu harus obati. Kamu harus segera pergi ke dokter. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Khabir, Allah yang maha pakar. Kalau kita melihat pohon ciptaan Allah misalkan. Pohon, kalau kita tidak siram, maka pohon ini mengambil air dari mana nih? Pertama kali, kalau kita nggak siram-siram. Dari mananya dulu?
Dari daun dulu. Ini nggak disiram, dia butuh air kan? Berarti ngambil air dari mana dia? Daun. Daunnya kering akhirnya. Habis daunnya kering, masih butuh air dia karena nggak kita siram. Ngambil dari mana dia? Bu, mana ibu-ibu yang perkebunan ini? Jurusan teknik kayu yang nggak ada jurusannya. Ranting, Bu. Ya kan? Ranting lama-lama karena diambil airnya mati. Pohon ini masih harus minum juga. Dari mana? Dahan. Dahan diambil, mati dahannya. Masih nggak disiram juga. Ngambil dari mana, Bu? Batang. Batang habis. Nah ini yang bermasalah, kalau batang habis berarti tinggal ngambil dari akar. Maka saat batang ini udah mati, kita siram lagi. Ini bisa hidup lagi nih. Kenapa? Karena di akarnya masih ada air. Subhanallah. Coba kalau mengambil dari akarnya terlebih dahulu apa? Maka beberapa hari tidak disiram, mati itu pohon. Nah, Allah Al-Khabir, Maha Pakar. Air mata kita ini kalau kita pergi ke negara yang musim salju, air di sana kan beku ya. Tapi air mata beku nggak? Jamaah, beku nggak air mata kita? Semua air kan kalau di musim salju kan jadi beku di sana. Tapi air mata kita nggak beku. Subhanallah. Kenapa? Karena yang menciptakan air mata ini Al-Khabir. Unta, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Unta itu bisa berjalan sambil merem. Kenapa? Oh, padang pasir sering ada debu. Kalau dia harus melek terus, kelilipan matanya. Maka unta itu sambil berjalan bisa menutup hidungnya, bisa menutup mulutnya, bisa menutup telinganya, dia berjalan. Unta 10 hari berjalan tanpa makan, tanpa minum, kuat. Bapak ke Jawa Timur berapa kali isi bensin? Bahkan ada pakar yang mengatakan unta itu sebulan melakukan perjalanan nggak makan, nggak minum bisa. Makanya dia sangat efisien. Kalau kencingnya unta itu kencingnya kental. Kenapa? Supaya nggak terlalu banyak mengeluarkan air. Terus kalau dia buang kotorannya sedikit. Kenapa? Karena dia berada di padang pasir yang sedikit sekali, Bu, pohon-pohon yang bisa dikonsumsi. Sedikit sekali tempat meminum air. Makanya unta kalau ngunyah mulutnya tertutup. Gak kayak kita kalau ngunyah mulutnya kebuka. Unta kalau ngunyah mulutnya tertutup. Kenapa? Jangan sampai air yang ada di dalam tubuhnya ini. Kalau kita untuk menjaga suhu tubuh kita keringetan. Keringetan itu untuk supaya suhu tubuh kita normal. Panas di dalam, maka keluar keringat untuk mendinginkan tubuh. Tapi unta nggak keringetan dia. Kalau keringetan habis air yang dia simpan untuk perjalanan yang panjang. Tapi dia menjaga suhu tubuhnya dengan kulit-kulit halus yang ada di tubuhnya itu. Ini siapa yang menciptakan ini? Al-Khabir, pakar. Canggih itu unta itu. Tinggi, tapi bagaimana dia duduknya? Cara duduknya pun duduk yang sangat didesain. Kalau dia salah duduk itu bisa-bisa yang naik di atas jatuh. Maka kalau dia duduk duluan belakang dulu, baru depan. Kalau naik dari duduk berdiri depan dulu baru belakang. Subhanallah. Lihat lehernya tinggi. Unta ini badannya besar. Kenapa? Kalau dia badannya kecil, susah dia melakukan perjalanan kemudian dikasih beban. Lihat bagaimana sepatunya unta. Maksudnya kakinya unta.
Coba lari jalan di padang pasir susah, tapi onta didesain kakinya untuk mudah berjalan di padang pasir. Siapa yang menciptakan itu coba? Mana Lamborghini coba? Mana Alphard itu? Katanya udah canggih. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah Al-Khabir, Allah yang maha pakar. Allah maha teliti, Allah maha pakar. Dokter gigi kalau mau cabut gigi, diapain dulu Bu? Suntik dulu. Terus ditarik giginya. Kalau Allah mencabut gigi susu bagaimana? Anak-anak lagi canda, kesenggol. Giginya jatuh, nggak berasa, gigiku jatuh sambil ketawa-tawa tuh. Allah kalau mau cabut gigi saja tuh, makan apa gitu kita tiba-tiba, gigiku copot. Subhanallah, Allah Al-Khabir, Allah yang maha pakar. Nah, virus ini Bill Gates yang sedang mengembangkan vaksin di Indonesia ini kan uji coba. Uji coba itu biasanya pakai satu vaksin dianukan kepada bakteri atau virus. Oh, kalau efektif virusnya mati dipakai. Kadang-kadang dipraktekkan kepada hewan. Uji coba. Dan negeri kita Indonesia ini jadi uji coba. Coba bayangkan. Negara maju aja nggak mau jadi uji coba. Kita uji coba. Saya nggak tahu. Ya. Padahal dokter-dokter yang hebat, termasuk dokter Siti Fadilah, menolak itu. Kok ada ya yang menerima itu? Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Makanya kalau soal bakteri, vaksin tanya dokter. Ya kan? Dokter bilang jangan, ya jangan. Itu berarti dari pakarnya yang ngomong. Jangan soal vaksin tanya pebisnis. Tanya siapa? Tanya Erick Thohir gitu. Jangan, tanya dokter. Maka apapun, kalau kita sakit, tanya pakarnya. Kalau kita ingin bisnis, tanya ahli bisnis. Serahkan kepada ahlinya. Kalau enggak, kiamat yang terjadi kata Nabi. Kehancuran yang akan terjadi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ada ayat yang sangat indah yang ditutup dengan khabir. Apa ayatnya? Ayat perintah kepada laki-laki untuk menundukkan pandangan. Surat An-Nur ayat 30. Surat An-Nur ayat 30. Ini menarik. Kata Allah, "Kul," katakanlah Muhammad, "lil mu'minina," kepada orang-orang beriman laki-laki. "Yaghdu min absarihim," hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan mereka. "Wa yahfadhu furujahum," dan menjaga kemaluan mereka. "Dzalika azka lahum," yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Perhatikan. "Innallaha khabirun." Allah Maha tahu detail apa yang kamu lakukan. Apa kaitannya dengan pandangan? Karena pandangan itu sulit kita lihat nih orang sebenarnya lagi melihat biasa atau lagi fokus melihat yang bukan mahramnya. Bapak ke mall nih. Waktu ke mall, Bapak kan pasti ada yang lewat kanan kiri, orang-orang di mall. Istri nggak akan tahu kalau Bapak jalalatan matanya. Tahu nggak? Nggak akan tahu. Karena kelihatannya ngelihat pakaian gitu. Padahal yang dilihat yang jual pakaiannya. Oh ini bagus ya Mbak. Mau nanya gitu. Padahal sebenarnya matanya sama. Mohon maaf ya, ini kisah. Saya ustadz di sini. Saya kan bisa ceramah begini kan dan nggak ada yang curiga kan? Ibu-ibu bagaimana? Terus saya tanya, nggak ada yang curiga.
Tapi boleh jadi mata saya sedang berkhianat. Sebenarnya saya sedang memperhatikan sosok ibu-ibu tertentu misalkan. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang curiga, apalagi profesi ustadz. Ustadz mah udah usul-usul aja udah pasti baik, gitu. Aman, ya kan gitu. Maka Allah bilang, Khabir, aku tahu niatmu. Waktu kamu melihat itu aku tahu. Kamu niat sebenarnya ingin menyampaikan atau ingin melihat sesuatu yang diharamkan. Aku tahu. Makanya ibu-ibu kalau mau melihat imannya laki-laki, lihatlah di kemampuan dia menjaga mata. Dan kaitannya dengan menjaga mata, sekarang ini gadget ini ya Allah, nggak dipakai gadget ini kita butuh, demi Allah dipakai banyak sekali fitnahnya nih. Ada manfaatnya, iya ada manfaatnya, tapi bahayanya nggak kalah juga tuh. Kita install Facebook, install Instagram, yang kita buka sebenarnya yang baik, lewat tuh yang buruk-buruk. Kalau nggak kuat iman tuh, kalau Allah Khabir, Allah tahu loh. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka yang paling sulit memahami Asmaul Husna itu sebenarnya bukan memahaminya, yang paling sulit itu meyakininya. Meyakininya. Karena kalau Allah Maha tahu segalanya, kita juga tahu ya. Tapi merubah hidup kita enggak tuh? Jaga mata enggak kita? Satu lagi ya, ini nasihatnya Luqman dalam surat Luqman ayat 16. Nah kita pun harus menasihati anak kita dengan akidah ya. Kata Luqmanul Hakim, ya bunayya, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakum fis sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Surat Luqman ayat 16. Wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Tauhid. Lalu beliau menutup dengan nama Allah Khabir. Sesungguhnya innallaha latifun, Allah maha halus, khabirun, maha mengetahui dengan detail dan teliti. Nah sekarang setelah kita memahami nama Allah Al-Khabir, Allah mengetahui detail yang tersembunyi, yang terhalus, maka apa sikap kita? Yang pertama, hendaklah kita juga menjadi khabir. Apa khabir kita? Kita mengenal diri kita. Jadi kita harus mengenali diri kita, mengenali jati diri kita, mengenali gejolak nafsu dan tipu daya kita. Mampu membedakan, oh ini bisikan nafsu atau bisikan setan. Jadi kita punya feel, wah saya ini lagi marah nih, bahaya nih. Saya kalau lagi marah ini saya posisinya harus tidur nih saya nih. Wah ini saya lagi ada bisikan setan nih. Kita harus aware itu, khabir, mengenali diri kita. Waduh, saya ini bahaya nih, dalam keadaan bahaya nih. Kalau saya tidak pergi sekarang, bahaya nih, saya bisa bermaksiat. Nah, kita mengetahui diri. Bisikan, kita mengetahui aib diri kita. Jangan kita sibuk mengetahui aib orang. Aib kita yang kita ketahui. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu aib, kita tidak akan memperbaiki diri. Maka muhasabah adalah pesan yang pertama dari Al-Khabir. Jadilah kamu tahu akan dirimu sendiri. Yang kedua, tundukkan pandangan dan jaga kemaluan. Tadi di surat An-Nur ayat 30 sudah kita jelaskan. Dan yang terakhir, kalau Allah Maha Khabir, ya, maka kita akan melihat seluruh peristiwa yang terjadi baik bagi diri kita ataupun di alam semesta ini pasti dari Khabir.
maka kita akan jauh lebih menyikapinya dengan sikap yang bijaksana. Ini pasti ada hikmahnya. Oh, ini nggak ada yang salah dengan apa yang terjadi dengan saya. Dan kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Al-Khabir, maka kita akan menjaga lisan kita, perbuatan kita, termasuk yang terlintas di pikiran kita dan di hati kita. Kenapa? Allah khabir dengan itu semua. Dan kalau Allah khabir, kita berdoa juga tidak perlu keras-keras dalam berdoa. Kenapa? Karena Allah mengetahui yang rahasia. Kadang kita ngomong dalam diri kita, Allah tahu. Karena Allah adalah Al-Khabir, Allah yang maha mengetahui secara detail dan secara dalam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan.